Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Berawal dari pertanyaan dalam video sebelumnya dalam channel ini, di manakah wilayah Galuh Purba? Selama ini wilayah kerajaan Galuh Purba seakan tumpang tindih dengan wilayah kerajaan Galuh dan Medang. Adakah batas sebenarnya dari kedua kerajaan ini? Banyak pertanyaan terkait masalah wilayah Galuh, Galuh Purba, dan Medang. Ketiganya eksis pada waktu bersamaan. Sebaliknya lebih mudah memisahkan wilayah Galuh dan Sunda, yaitu Sungai Taruma, seperti telah dibahas terdahulu. Kembali ke zaman Tarumanegara berdasarkan gambaran wilayah kerajaan hingga mencakup wilayah Galuh. Tentunya kita harus menelusurinya dari zaman ini. Namun sayangnya sumber catatan sejarah di zaman kerajaan Tarumanegara sangat minim. Ada banyak jejak nama tempat atau toponimi yang menggunakan nama Galuh hingga sekarang. Ada Galuh Timur, Ujung Galuh, Megaluh, Galuhan, Poh Galuh, dan lain-lain. Bila menjejaki naskah kuno dari Pulau Bali, ada naskah lontar Purwa Agama yang menyebut Jagat Galuh di Daha. Masih samar-samar bagi kita untuk mengidentifikasikannya karena minimnya penelitian mengenai hal ini. Selain toponimi terkait Galuh, sebutan Maharaja Galuh juga tersemat kepada penguasa kerajaan Mataram Hindu atau kerajaan Medang. Dalam prasasti Tulangan 832 Saka, kini berada di Rijksmuseum Leiden Belanda, menyebut Sri Maharaja Galuh. Prasasti ditemukan di Jedung Mojokerto, Jawa Timur. Prasastinya sendiri telah hilang, namun kopiannya disimpan di Belanda. Prasasti dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rakai Galuh Dyah Garuda Muka Sri Darmodaya Mahasambu. Para ahli epigrafi menyebutkan bahwa gelar itu merujuk kepada Dyah Balitung. Ada kesamaan nama Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Darmodaya Mahasambu. Galuh Purba dikisahkan Van der Mulen pada buku Indonesia di Ambang Sejarah terbitan Canisius, menyatakan bahwa pendatang-pendatang dari Kutai ke tanah Jawa jauh sebelum abad pertama Masehi. Pendatang-pendatang itu masuk dari pantai Cirebon dan menetap di pedalaman sekitar Gunung Ciremai, Gunung Slamet, dan Lembah Serayu. Anda bisa melihat kembali video mengenai Galuh Purba dan Gunung Slamet. Saat itu banyak kerajaan yang memakai kata Galuh selain kerajaan Galuh Purba di Jawa. Di antaranya kerajaan Galuh Rahiang, Galuh Kalangon, Galuh Lalean, Galuh Tanduran, Galuh Kumara, Galuh Pataka, Galuh Nagara Tengah, Galuh Imban Negara, dan Galuh Kalingga. Kerajaan-kerajaan tersebut merupakan bagian-bagian dari kerajaan Galuh Purba. Tapi justru kerajaan-kerajaan tersebut ada yang kemudian berkembang lebih besar dari kerajaan Galuh Purba. Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara mengatakan bahwa terdapat 3 wangsa berkembang pada abad ke-7 hingga 8. Ialah Wangsa Kalingga, Wangsa Sanjaya, dan Wangsa Sailendra. Demikian pula pendapat ini didukung oleh Friedmes dalam buku Geschiedenis van Java yang ditulis pada tahun 1919. Namun ada beberapa pendapat bahwa Wangsa Kalingga dan Wangsa Sanjaya tidak ada, melainkan hanya satu, yaitu Wangsa Sailendra. Dapat diartikan bahwa kerajaan Galuh Kalingga sebelumnya merupakan bagian kerajaan Galuh Purba, nantinya akan berkembang pesat dan pamornya mengalahkan kerajaan Galuh Purba. Galuh Purba dan nama besar Rahiang Mandeminya. Dalam kisah cerita perahyangan putra Sang Retikandayun pendiri kerajaan Galuh, namanya Sang Jalantara, Rahiang Mandeminya putra Retikandayun, putra Raja Kandiawan, putra Raja Suraliman, putra Raja Mahaguru Manikmaya pendiri kerajaan Kendang. Dari jalur ibu ia putra Manawati yang bergelar Prameswari Dewi Candraresmi putri Resi Makandria. Dari jalur ibu inilah terkait dengan wilayah Galuh Purba dan juga akan terkait dengan sejarah Pulau Bali. Rahiang Mandiminyak berputra Rahiang Sena atau Bratasenawa, kelak menggantikannya menjadi Raja Kerajaan Galuh ketiga, dan Mandiminyak pun menikahi Dewi Parwati putri Ratu Sima, Maharani Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah.
dan berputri Dewi Sanaha. Kelak Bratasenawa atau Sena menikah dengan Sanaha, berputra Maharaja Haris Dharma Sanjaya, Rakai Mataram. Mengutip naskah Raja-Raja Ibumi Nusantara Parwa II Sarga 4. Selanjutnya begini kerajaan-kerajaan di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menurut tuturan beberapa sang Mahakawi, sejak 654 Tarikh Saka, di daerah Jawa Barat termasuk Jawa Pamotan, yaitu daerah antara Jawa Barat sebelah timur dan daerah Jawa Tengah sebelah barat. Ketika itu ada 3 raja yang berkuasa, yaitu Raja Sunda atau kemudian disebut Pakuan Pajajaran, Raja Guru Saunggala dan Galuh Pakuan dan termasuk Jawa Pamotan. Adapun disebut begitu karena daerah itu sebagai jembatan antara daerah Jawa dengan daerah Sunda, di mana masa lampau termasuk daerah kekuasaan Raja Indra Prahasta, tetapi akhirnya menjadi satu. Sebabnya ialah banyak di antara putri Saunggala diperistri oleh sang lelaki dari Sunda atau lelaki dari Galuh. Putri Galuh diperistri oleh lelaki dari Sunda. Putri Sunda diperistri oleh lelaki dari Galuh atau Saunggala. Makanya ibu kota senantiasa berpindah ke timur atau ke barat. Berikut keluarga dan tentaranya, semua harta, kekayaan raja, pakaiannya dan keluarganya, sekeluarga lelaki dan perempuan, dan semua tentaranya lengkap dengan perlengkapan perang. Selanjutnya, aku tetap mendapat kebingungan dan sangat duka dalam menyusun kisah Raja-Raja Sunda, Saunggala dan Galuh yang berkuasa tersebut. Tetapi sedapat mungkin akhirnya mengambil menurut pengetahuan tentang kisah yang sudah sama dan benar berhasil digunakan di desa-desa. Para petinggi kerajaan kecil, beberapa pemuka agama yaitu Sang Mahabrahmana, Resi, Sang Dharmayaksa Kawisnuan, Sang Dharmayaksa Kasiwan, Sang Dharmayaksa Kabudayan, beberapa orang duta dari negeri sahabat, Sang Juru di Patiwedana, dan banyak lagi orang penting lainnya. Semua mereka didatangkan oleh Rahyang Sanjaya. Ada juga dengan perantaraan Sang Prabu Bratasenawa. Ada yang dengan perantaraan Sang Raja Guru Demunawan mendatangkannya. Ketika itu istana Galuh sebagai tempat berkukup semuanya. Sehabis semuanya bersidang di situ, menyatakan maksud seluruhnya. Kemudian oleh Sanjaya Jawadipa dijadikan beberapa kerajaan daerah keluarga, di antaranya masing-masing yaitu kerajaan daerah Sunda dan termasuk semua raja daerahnya, daerah Raja Gama Saunggala dan termasuk semua raja-raja daerahnya yang dikuasai oleh Sang Resi Guru Demunawan dan keturunannya. Sedangkan Galuh termasuk raja-raja daerah Galuh, Jawa Pamotan, yaitu Jawa Tengah sebelah timur sebagian, yang dikuasai oleh putra Rahyang Sanjaya, yaitu Rahyang Tamperan. Kemudian Jawa Tengah yang tadinya bernama Galuh Purba, yaitu Galuh Keling atau Medang Awal di daerah tengah, dijadikan 2 kerajaan daerah, yaitu Kerajaan Medang di bumi Mataram, yang menurut Sang Mahakawi selanjutnya, dan termasuk raja-raja daerahnya dikuasai oleh Sang Prabu Bratasenawa dan Rahyang Sanjaya. Pada waktu itu Prabu Sena sebagai Raja Maritan, jadi kekuasaannya diberikan kepada anaknya yaitu Rahyang Sanjaya yang menguasai Kerajaan Medang di bumi Mataram. Sedangkan ayahnya menjadi pertapa di asrama sampai ia meninggal. Selanjutnya Sanjaya menjadi Raja Medang di bumi Mataram dengan ibu kotanya Membratipura, mulai menjadi raja di tahun 654 Tarikh Saka. Sedangkan Jawa Timur termasuk bumi Sambara dan raja-raja daerah yang ada di Jawa Tengah sebelah timur, mereka dikuasai oleh Sang Rakai Narayana dengan nama nobat Sang Iswara Kesawalingga Jagatnata Buatala, yaitu Wangsa Keling, dan selanjutnya dikuasai keturunannya. Kerajaan itu kelak oleh anaknya dipindahkan ke timur. Selanjutnya menurut kisahnya lagi, inilah Raja Parwa Warnana atau raja yang berkuasa di kerajaan Jawa Tengah dan Jawa Timur di daerah Jawa Dipa, termasuk Nusa Bali. Berdasarkan kutipan tersebut, sangat erat kaitan wilayah Jawa Tengah bagian barat dan Jawa Barat bagian timur yang disebut-sebut wilayah Kerajaan Galuh dengan batas Sungai Pemali, Brebes, dan Sungai Serayu mencakup Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas. Sedangkan di sebelah timurnya disebutkan Jawa Pamotan. Kata Pamotan berasal dari kata pa dan muatan, jadi pamuatan, atau dalam bahasa Jawa pamomotan, yang kemudian fonetiknya berubah menjadi pamotan. Artinya wadah atau untuk memuat sesuatu atau barang, atau dapat diartikan pelabuhan. Rupanya tempat bongkar muat barang di zamannya. Nama tempat Pamotan sebagai toponimi daerah, sebagai nama kecamatan di Rembang, Jawa Tengah. Pamotan sangat strategis yang menghubungkan Rembang, Lasem, dan Jatirogo Tuban, Jawa Timur.
Mungkin di zaman Galuh Purba, daerah ini sebagai tempat bongkar muat pelbagai kebutuhan penduduk di Jawa Dwipa. Pun demikian, Pamotan di Sidoarjo, Jawa Timur, dan Pangandaran, Jawa Barat bisa ditafsirkan adalah wilayah yang dekat pelabuhan laut atau pelabuhan sungai. Anda bisa melihat peta geologi Jawa kuno seperti ini, di mana di daerah Rembang hingga Tuban adalah wilayah perairan. Masih menurut kutipan dari Raja-Raja Ibumi Nusantara, bahwa daerah yang disebutkan tadi dahulunya adalah wilayah Kerajaan Indraprahasta yang berpusat di Cirebon Girang. Kerajaan Indraprahasta Cirebon Girang didirikan oleh Maharesi Santanu pada tahun 398 Masehi. Penyebutan Maharesi menunjukkan bahwa kemandalaan tersebut berbasis agama Hindu-Buddha atau Siwa-Buddha. Maharesi Santanu memimpin Mandala Indraprahasta sejak 398 hingga 432 Masehi. Maharesi Santanu dinobatkan sebagai raja dengan gelar Prabu Resi Indraprahasta Salaka Kertabuana. Permaisurinya bernama Indari, putri Dewa Warman VIII, Raja Kerajaan Salaka Negara. Jadi kerajaan ini sangat tua. Kerajaan ini berada di bawah Kerajaan Salaka Negara, berlanjut hingga Kerajaan Tarumanegara. Kedudukan Maharesi di Mandala yang kemudian dinobatkan sebagai raja disebut Raja Mandala. Raja-Raja Indraprahasta perubahan bentuk dari Mandala dan berkuasa selama 360 tahun Candra atau 349 tahun Surya. Disebutkan bahwa wilayah Galuh Purba dahulunya adalah wilayah Kerajaan Indraprahasta. Tahun 747 Masehi, Prabu Wiratara yang membantu Purbasora merebut kekuasaan Galuh dari Prabu Sena karena kakaknya Ratu Citrakirana diperistri oleh Purbasora. 1 tahun kemudian 748 Masehi, peristiwa Sunda menyerbu Indraprahasta. Setelah Galuh ditaklukkan, Sanjaya menumpas pendukung Purbasora, terutama kerajaan Indraprahasta yang turut membantu Purbasora waktu merebut kekuasaan Galuh dari Sena. Indraprahasta yang didirikan sejak zaman Salaka Negara hingga Tarumanegara akhirnya diratakan dengan tanah oleh Sanjaya, seolah tidak pernah ada kerajaan di situ. Indraprahasta sirna ing bumi. Wilayah Galuh yang disebut-sebut bermula dari pendaratan orang-orang Kutai di Cirebon, seolah tidak pernah ada jejaknya di sana, kecuali muncul kembali pendirian Kerajaan Caruban atau Cirebon di masa Cakrabuana atau Prabu Walang Sungsang, putra Sri Baduga Maharaja. Sulit bagi kita membayangkan peta Pulau Jawa di masa lalu. Tentunya topografi wilayah tersebut tidak seperti sekarang ini. Berdasarkan data penelitian geologi, telah terjadi sedimentasi di pesisir Pulau Jawa, baik di pantai utara maupun pantai selatan. Secara arkeologis, temuan jangkar kapal dan perahu yang jauh dari laut membuktikan adanya sedimentasi pantai, bahkan sungai, dan perubahan rupa bumi atau topografi Pulau Jawa dari masa ke masa. Kembali ke kutipan tadi bahwa Rakai Sanjaya mengumpulkan para raja bawahan serta raja-raja dari negeri sahabat. Upaya pengumpulan para raja dalam sebuah Gotrasawala didukung oleh ayah Sanjaya, Bratasenawa, Sangsena atau Sangsana, putra Mandi Minyak. Jejak Sanjaya pada prasasti Cangga pada 732 Masehi yang menyebutkan pendirian lingga di atas Bukit Sri Tangga atau Bukit Kunjara Kunja. Kembali ke leluhur Sanjaya, Sanjaya putra Sena, putra Mandi Minyak, berarti Mandi Minyak adalah kakeknya, yang beristri Parwati, memimpin kerajaan Kalingga Utara bersama-sama. Setelah Sang Reti Kandayun di Galuh wafat, Mandi Minyak juga menjadi raja kedua di kerajaan Galuh menggantikan ayahnya. Oleh karena itu wilayah kekuasaan Mandi Minyak sangat luas, yang dilanjutkan oleh Sena, kemudian oleh Sanjaya. Menurut beberapa peneliti, bahwa di zaman pemerintahan Raja Galuh Purbasora serta Sang Manara atau Ciung Wanara dan Haryang Banga masih dianggap masa kerajaan Galuh Purba, terlebih lagi di zaman pemerintahan Reti Kandayun. Kita tidak mengetahui persis mengapa berikutnya kerajaan Galuh berada di Kawali. Sebab-sebab kepindahan ibu kota kerajaan Galuh tidak banyak sumbernya yang bisa kita jadikan acuan.
Jadi, sangat sulit bagi kita melihat batas wilayah Galuh Purba dan Galuh Kawali dari awal sejarah pembentukannya. Tetapi jelaslah bahwa Sang Reti Kandayun bisa disebutkan berasal dari Kendan, juga rakyatnya berasal dari Galuh Purba. Keturunan-keturunannya kelak terdapat percampuran antar wilayah juga sangat mungkin terjadi. Kurangnya bahan dan minimnya pengetahuan admin dalam merangkai sejarah lokal dan sejarah lokal di daerah lain merupakan sebuah hambatan besar. Meski dengan susah payah memilah dan merangkai dengan pengetahuan seadanya, namun disinilah admin belajar dari pembaca-pembaca kritis. Dari komentar-komentar Anda merupakan sebuah anugerah bagi saya. Jejaring sosial dan media sosial YouTube ini memudahkan kita tetap berkomunikasi dan berbagi pengetahuan. Semoga bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Admin masih harus banyak belajar lagi dengan saudara-saudari pembaca semuanya dan para komentar yang selalu hadir dalam video-video di channel ini. Leuwih iwangan kurang wowuhan pun. Rahayu, rahayu, rahayu. Ca.